Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Kurna Putra dan rekan saya Juan Marsya Putra. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang manajemen aktiva tetap atau capital budgeting. Capital budgeting adalah keseluruhan proses dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi 1 tahun. Dan capital budgeting adalah menilai rencana investasi yang akan kembali dalam jangka panjang. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi berkaitan dengan berbagai macam aktivitas dan terbagi menjadi dua, yaitu aset real dan aset finansial. Aset real misalnya tanah, emas, mesin, dan bangunan. Dan aset finansial misalnya deposito, saham, dan obligasi. Menurut Tande Lilin, tujuan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Dalam artian, untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, untuk mendapat kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Maksudnya, seseorang harus berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya mempertahankan keuntungan agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Aspek penting dalam capital budgeting. Yang pertama, selalu gunakan cash flow atau arus kas. Yang kedua, think incrementally atau berpikir secara bertahap. Yang ketiga, perhitungkan opportunity cost atau biaya peluang. Yang keempat, sunk cost atau biaya hangus tak masuk perhitungan. Yang kelima, konsekuensi proyek. Yang pertama, gunakan selalu cash flow atau arus kas. Dalam melakukan capital budgeting, yang selalu digunakan adalah cash flow, bukan profit atau laba. Cash flow dan laba itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Laba akuntansi baru dapat direalisasikan ketika diterima di kemudian hari, sementara arus kas benar-benar merupakan kas yang sudah diterima di tangan dan siap untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua, think incrementally atau berpikir secara bertahap, yakni bagaimana tambahan yang dihasilkan oleh suatu proyek terhadap kondisi yang ada sekarang. Apakah dengan mengambil proyek yang satu ini akan menghasilkan tambahan yang menguntungkan atau justru merugikan. Yang ketiga, perhitungkan opportunity cost atau biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai ekonomis yang hilang ketika seseorang memilih suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Opportunity cost merupakan komponen yang seringkali dilupakan maupun salah dihitung dalam evaluasi capital budgeting. Hal ini seringkali disebabkan karena orang yang seringkali tidak menyadari adanya peluang yang lain yang dapat dihasilkannya. Yang keempat, sunk cost atau biaya hangus tak masuk perhitungan. Sunk cost adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi baru. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan untuk memperhitungkan biaya hangus dalam suatu analisa capital budgeting, karena biayanya sudah terjadi sementara keputusan investasi yang diambil baru akan terjadi di masa depan. Yang terakhir, ada konsekuensi proyek. Dalam melakukan analisa capital budgeting, Anda harus mempunyai pandangan jauh ke depan. Arahkan fokus Anda jaga kepada implikasi-implikasi yang dihasilkan dari keputusan proyek yang Anda ambil. Apakah ada risiko atau kemungkinan buruk yang memunculkan biaya tidak terduga? Jika ada biaya-biaya yang lain tersembunyi, perhitungkan juga dalam analisa. Langkah-langkah capital budgeting. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek.
Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, arus kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan yang biaya lainnya. Metode dalam capital budgeting. Yang pertama, average rate of return atau accounting rate of return. Menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Metode accounting rate of return adalah metode penilaian investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Metode ini digunakan atas dasar laba akuntansi, sehingga angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak atau EAT yang dibandingkan dengan rata-rata investasi. Rumusnya, average rate of return sama dengan rata-rata laba setelah pajak per rata-rata investasi dikali 100%. Untuk menghitung rata-rata EAT, yaitu laba setelah pajak selama umur investasi dibagi umur investasi. Sedangkan untuk menghitung rata-rata investasi ditambah dengan nilai residu lalu dibagi 2. Setelah angka ARR dihitung, kemudian bandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Apabila angka ARR lebih besar dibanding dengan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek investasi ini menguntungkan. Apabila namun sebaliknya, maka tidak layak untuk mendapatkan keuntungan. Kebaikan metode ini adalah sederhana dan mudah, karena untuk menghitung ARR cukup melihat laporan laba rugi yang ada. Sedangkan kelemahannya yaitu mengabaikan nilai waktu atau nilai uang, time value of money, dan tidak memerhitungkan aliran kas atau cash flow. Perhitungan average rate of return didasarkan atas jumlah keuntungan besar sesudah pajak atau EAT yang tampak dalam laporan laba rugi. Pengukuran dengan teknik rate of return ini sering pula disebut accounting rate of return, yang perhitungannya dilakukan sebagai berikut. Average rate of return atau ARR sama dengan average earning after tax per average investment. Average earning after tax atau rata-rata bersih sesudah pajak, yaitu yang pertama dengan menjumlahkan seluruh laba setelah pajak dibagi umur ekonomis proyek atau N. Lalu ada average investment atau rata-rata investasi. Rata-rata investasi dapat dihitung dengan membagi 2 jumlah investasi. Rata-rata ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan metode depresiasi garis lurus dan tidak ada nilai residu atau salvage value pada akhir umur ekonomis proyek. Dengan demikian, nilai buku aktiva akan menurun pada tingkat yang konstan, mulai dari nilai investasi yang semula sampai dengan 0 rupiah pada akhir umur ekonomis proyek. Hal ini berarti bahwa rata-rata nilai proyek adalah separuh dari nilai jumlah investasi yang semula. Latar belakang pemikiran seperti ini sama dengan rata-rata persediaan yang digunakan dalam perhitungan EQQ yang sudah disajikan di depan. Kebaikan dan kelemahan metode average rate of return. Aspek yang paling menguntungkan dalam teknik ini adalah kemudahan dalam penerapannya. Input utama yang harus diperoleh adalah jumlah investasi atau initial investment dan proyeksi keuntungan bersih sesudah pajak, di mana hal ini tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Lalu kelemahannya. Yang pertama adalah karena menggunakan accounting income atau keuntungan bersih sesudah pajak. Hal ini jelas tidak memperlihatkan atau tidak menggunakan aliran kas atau cash flow. Yang kedua adalah pengabaian terhadap nilai waktu dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. Seperti uang Rp1 pada saat ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan Rp1 pada masa yang akan datang, di mana hal ini disebabkan karena adanya faktor bunga atau nilai waktu dari uang. Besarnya perbedaan antara uang Rp1 saat ini
dengan Rp1 setahun kemudian adalah sebesar tingkat bunga yang berlaku. Yang kedua, ada metode payback periode. Kadang-kadang, investor ingin mengetahui berapa lama semua investasi yang dikeluarkan dapat tertutup kembali. Untuk mengukur lamanya dana investasi yang ditanamkan kembali seperti semula, disebut sebagai payback periode. Payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutupi kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas yang diterima. Selanjutnya, untuk mengetahui kelayakan investasi dengan metode ini adalah membandingkan masa back period dengan target lamanya kembalian investasi. Bila payback period dengan target kembalinya investasi, maka proyek investasi layak, sedangkan bila lebih besar proyek tidak layak. Dalam menghitung payback period, laba yang digunakan adalah laba tunai atau cash flow. Dan untuk menghitung besarnya payback period bila cash flow-nya sama tiap tahun adalah payback period sama dengan investasi dibagi cash flow dikali 1 tahun. Misalnya, suatu proyek membutuhkan investasi sebesar 500 juta dan setiap tahunnya menghasilkan cash flow sebesar 200 juta. Maka payback periodnya adalah 500 juta per 200 juta dikali 1 tahun, yaitu 2,5 tahun. Namun, bila cash flow-nya tidak sama pada setiap tahunnya, maka harus dicari dari tahun ke tahun. Misalnya, proyek senilai 500 juta di atas menghasilkan cash flow selama 4 tahun, masing-masing 150 juta, 200 juta, 250 juta, dan 300 juta. Maka, payback periodnya adalah investasi 500 juta dikurang cash flow 1 tahun 150 juta sama dengan 350 juta dikurang cash flow 2 tahun 200 juta sama dengan 150 juta dikurang cash flow 3 tahun 250 juta. Nah, PBP-nya sama dengan 2 tahun ditambah 150 juta per 250 juta dikali 1 tahun sama dengan 2,6 tahun. Kelemahan pada metode ini adalah 1. Mengabaikan time value money, dan 2. Mengabaikan penerimaan investasi setelah payback period tercapai. 3. Metode net present value. Pada metode di depan, keduanya mengabaikan adanya nilai waktu uang, padahal cash flow yang digunakan untuk menutup investasi tersebut diterima di masa yang akan datang, sementara dana untuk investasi dikeluarkan pada saat sekarang. Oleh karena itu, perlu metode yang memperhatikan konsep time value of money. Salah satu metode untuk menilai investasi yang mempertahankan time value of money adalah net present value. Net present value atau disingkat NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Untuk menghitung NPV, pertama menghitung present value dari penerimaan atau cash flow dengan tingkat diskon rate tertentu. Kemudian dibandingkan dengan present value dari investasi. Bila selisih antara PV dan cash flow lebih besar terhadap NPV positif, artinya proyek investasi layak. Sebaliknya, bila PV dari cash flow lebih kecil dibanding PV investasi, maka NPV negatif dan investasi dipandang tidak layak. Misalnya, proyek senilai 600 juta di atas menghasilkan cash flow selama 4 tahun, masing-masing 150 juta, 200 juta, 250 juta, dan 300 juta. Bila diinginkan keuntungan 15%, maka NPV-nya bisa dihitung sebagai berikut. Bisa dilihat bagannya, seperti itu pengajarannya. Dari perhitungan tersebut, peroleh hasil NPV positif 17.800. Artinya proyek ini layak. 4. Metode internal rate of return. Bila pada metode net present value mencari nilai sekarang bersih dengan tingkat diskon rate tertentu, maka metode internal rate of return mencari diskon rate yang dapat menyamakan antara present value dari aliran kas dengan present value dari investasi. Dengan demikian, internal rate of return IRR adalah tingkat diskon rate yang dapat menyamakan PV of cash flow dengan PV of investment. Untuk mencari besarnya IRR diperlukan data NPV yang mempunyai dua kutub, positif dan negatif. Setelah didapatkan NPV pada dua kutub positif dan negatif, selanjutnya dibuat interpolasi atau dihitung dengan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan R kecil ditambah
NPV RR per TVV RR dikurang TVV RT dikali RT min RR. Nah, bisa dilihat RR itu tingkat diskon rate lebih rendah, RT itu tingkat diskon rate lebih tinggi, TPV adalah total present value dan NPV adalah net present value. Dengan menggunakan contoh perhitungan NPV di atas yang telah ditemukan NPV positif adalah 17.800.000, maka diskon rate-nya 15%. Selanjutnya NPV yang negatif dengan menaikkan tingkat diskon rate misalnya dinaikkan menjadi 20%. Maka NPV-nya adalah seperti yang di tabel ini bisa dilihat. Nah, untuk menghitung dari cara interpolasi maka IRR dapat dihitung sebagai berikut. Selisih dari DR itu 20%, selisih PV-nya adalah 500.530.100. Nah, selisihnya juga 15%. Selisih PV-nya 617.900. Selisihnya itu 5%, yang adalah 64.800. IRR adalah sebesar IRR 15%, 17.900 per 64.800 dikali 5%, hasilnya 16,38%. Untuk menghitung IRR bisa juga digunakan rumus seperti di atas, di mana RR 15%, RT 20%, NVPRR 17.900, TVVRT 553.100, TVVRR 617.900. Maka IRR 15% ditambah 17.900 per 617.900 dikurang 553.100 dikali 20% min 15%. Hasilnya tetap sama, yaitu 16,38. Setelah nilai RR ditemukan, maka untuk menilai apakah proyek layak dijalankan atau ditolak, maka nilai IRR dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Bila IRR lebih besar dibanding keuntungan yang disyaratkan, maka berarti layak. Demikian sebaliknya, bila IRR lebih kecil dibandingkan keuntungan yang disyaratkan, berarti proyek investasi kurang layak. Kelima, metode Profitability Index. Metode Profitability Index atau PI ini menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Bila Profitability Index ini lebih besar dari 1, maka proyek investasi dianggap layak untuk dijalankan. Metode ini lebih sering digunakan untuk meranking beberapa proyek yang akan dipilih dari beberapa alternatif proyek yang ada. Untuk memilih proyek dari beberapa alternatif proyek, yang diutamakan adalah yang mempunyai Profitability Index yang paling besar. Rumus yang digunakan untuk mencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan PV of cash flow per investasi. Bila kita menggunakan contoh pada NPV, maka bisa dihitung Profitability Index-nya. Kita menggunakan angka yang di slide sebelumnya. PI sama dengan 617.900 per 600 juta, sama dengan hasilnya itu 1,03. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kelompok 7 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.